Perkenalkan, nama saya Sandina Muskasari. Saya dari kelompok B10 dengan NIM G00231168. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rotator cuff dan juga ekstremitas inferior. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rotator cuff, yaitu sekelompok tendon pada bahu yang menghubungkan antara humerus, scapula, dan juga clavicula. Jadi di rotator cuff ini ada 4 muskulus. Yang pertama, muskulus supraspinatus yang origodiscapulanya itu fossa supraspinata dan insertio di humerusnya tuh tuberculum majus menginervasi nervus subscapularis. Lalu yang kedua ada musculus infraspinatus. Jadi musculus infraspinatus ini origodiscapulanya fossa infraspinata, insertio di humerusnya tuh ada tuberculum majus dan juga menginervasi nervus subscapularis. Untuk muskulus yang ketiga ada musculus teres minor. Origodiscapulanya Margo lateralis, insertio di humerusnya tuberculum majus dan menginervasi nervus axillaris. Yang terakhir ada musculus subscapularis. Origodiscapulanya tuh fossa subscapularis, insertio di humerusnya tuberculum minus dan menginervasi nervus subscapularis. Lalu untuk klinisnya rotator cuff itu namanya rotator cuff tear, yaitu robekan yang menimbulkan rasa nyeri dan juga membatasi gerakan di rotator cuff. Penyebabnya secara garis besar itu bisa karena cedera ringan yang berlangsung lama pada rotator cuff dan terjadi berulang kali pada orang-orang dengan gerakan overhead atau gerakan di atas kepala dan juga aktivitas-aktivitas yang intensitasnya tuh tinggi, sering terjadi pada pemain baseball, tenis, dayung, dan juga angkat besi. Untuk gejalanya sendiri itu ada nyeri. Nyeri dirasakan mulai dari bahu atas dan lengan. Pada beberapa penderita, nyeri juga dirasakan turun ke siku. Keluhan nyeri ini bisa terjadi bertahap sejalan dengan proses peradangan yang awal terjadi sebelum tendon mengalami robekan. Awalnya, nyeri bisa dirasakan secara ringan dan hanya timbul saat kita mengangkat lengan atau mengangkat lengan itu ke arah tertentu. Seiring berjalan waktu, nyeri akan bertambah hebat dan juga timbul pada saat istirahat malam hari, terutama jika kita berbaring pada bahu yang sedang terkena rotator cuff tear ini. Terus gejala yang kedua tuh adanya kelemahan pada lengan. Kelemahan menyebabkan penderita kesulitan menggerakkan bahu, terutama saat mengangkat lengan dan memutar lengan atau melakukan gerakan-gerakan tertentu ketika melakukan aktivitas sehari-hari seperti membawa barang, menyisir, maupun berpakaian. Lalu kadang juga timbul kriptius atau bunyi seperti sensasi berderak pada bahu saat digerakkan ke posisi tertentu. Lalu untuk penanganannya bisa disingkat menjadi RISE. Yang pertama, rest berarti berhenti melakukan gerakan atau latihan yang menimbulkan nyeri. Karena nyeri ini pertanda robekan pada otot itu belum sembuh. Kalau terus dipakai nanti akan bertambah robekannya. Yang kedua ada icing atau mematikan rasa nyeri pada daerah tersebut yang sakit. Terus ada compression untuk mengurangi bengkak. Lalu yang terakhir ada elevation. Sebenarnya elevation tak dikenakan pada bahu kecuali saat membungkuk atau rebah. Bila otot yang robek ada di bawah jantung, darah bisa tertumpuk dan menambah besar dan juga bengkak, ada juga denyutannya. Bisa juga terapi dengan menggunakan suhu dingin. Ini tuh berguna banget untuk mengurangi nyeri dan bengkak. Terus bisa juga menggunakan selendang terapi pemempatan dinding selama 15 menit sebelum tidur dapat mengurangi nyeri yang menyebabkan tidur malam itu menjadi gelisah. Di video dari saya, terima kasih. Ini sudah. Halo, saya kan
menjelaskan, muskulus-muskulus yang berperan pada saat squat. Ini muskulus pada femur anterior, itu ada muskulus rectus femoralis, terus muskulus vascus medialis, muskulus vastus lateralis, muskulus vastus intermedius, dan juga ada muskulus sartorius. Terus ada juga muskulus tensor fasciae latae. Nah, semua muskulus ini itu tuh diinervasi oleh nervus femoralis kecuali pada tensor fasciae latae dia diinervasi oleh gluteus superius. Lalu untuk yang di hamstring itu ada muskulus biceps femoralis, caput longum, pars tibialis dari nervus ischiadicus dan juga caput brevis. Pars peroneus communis menginervasi nervus ischiadicus. Terus pada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus itu diinervasi oleh nervus ischiadicus. Terima kasih. Bye.